Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radhiyallahu ankum wa an qalili nahwi dami ghairihi ay ajnabi ghairi mughalladin bi khilafi katsirihi wa minhu kama qala adru'i damun infasala min badani thumma asabahu wa an qalili nahwi dami haidin wa ru'af kama fil majmu' wa yuqasu bihima damu sairil manafid ila al kharija min ma'dini najasah kama halil ghaid wal marja'u fil qillah wal kasrah al urfu wa masyuka fi kasratihi lahu hukmul qalil walau tafarraqan najasu fi mahal walau jumi'a kasra kana lahu hukmul qalil indal imam wal kasir indal mutawalli wal ghazali wa ghairihima warajjahahu ba'duhum wa yu'fa anda min nahwi fasdin wa hajmin bi mahallihima wa in kasra wa tasihhu salatu man adma lisatuhu qabla ghuslil fam idza lam yabtali' rikuhu fiha li'anna dam lisa ma'fun anhu binisbah ila rik walau rafa qabla shalah wa dama fa in rajan qata fa in raja in qita'uhu wal waqtu muttasi' intadaruhu wa illa tahfadu kasalis khilafan liman za'ama intidarahu wa in kharaja al waqtu kama ta'akhkhara li ghusli thawbi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala ta'lim wal ifadah wal istifadah wan nafa' wa bijasanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan sedikit karena masih yang ada di papan tulis ini belum lengkap. Yang ada apa? Kita baca Fathul Mu'innya dulu. Setelah itu baru kita terangkan yang ada di papan tulis. Wa an qalili nahwi dami ghairihi. Ini masih ma'tuf pada wa yu'fa. Wa yu'fa andami nahwi burghus wa dummal wa in kasura bi ghairi fi'lihi. Kemudian teruskan apa? Dan dimaafkan, kemarin dimaafkan daripada darah semisal bulghus, daripada sesuatu hewan yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu atau yang lainnya. Kemudian dumal juga dimaafkan, yaitu bisul. Wa in kasura, walaupun banyak darahnya, cuman syaratnya bi ghairi fi'lihi, dengan tanpa pekerjaannya dia, bukan dia yang menyebabkan apa keluarnya itu darah seperti dumal. Cuman di situ ada pendapat yang mengatakan walaupun bi fi'lihi, ya, kemarin sudah kita bahas itu. Kemudian sekarang galili nahwi dami ghairihi, dan juga dimaafkan daripada sedikit semisal darah ghairihi, orang lain, darah lainnya, maksudnya bukan darah dirinya sendiri, dimaafkan. Kok dikatakan nahwi damin, berarti ada yang lain? Iya, goeh, yaitu nanah, sama hukumnya. Sedikit darah atau sedikit nanah dari ajnabi, dari orang lain, itu dimaafkan. Cuman syaratnya ghairi mughalladhin, selain najis mughalladhah. Kalau sedikit darah dari yang lainnya, bukan darahnya sendiri, itu dimaafkan. Cuman syaratnya bukan najis mughalladhah. Darahnya anjing sedikit, darahnya babi sedikit, hukumnya gimana? Najis, tidak dimaafkan walaupun sedikit. La yu'fa mutlaqan, sebagaimana nanti di papan. Bi khilafi katsirihi, berbeda kalau banyaknya daripada najis ghairihi. Kalau memang najis dari yang lainnya, bukan min nafsihi, kalau itu banyak, hukumnya apa? Tidak dimaafkan. Berarti najis kalau bukan dari dirinya sendiri, dimaafkan sedikitnya dengan syarat ghair mughallad, bukan najis mughalladha, bukan darah daripada anjing dan babi. Wa minhu kama qala al-Adru'i dam infasala min badanihi thumma asabahu. Dan termasuk dimaafkan sedikit darah yang dianggap dari yang lainnya. Kalau Adru'i, berkata Imam Adru'i, damun, yaitu darah, infasala, yang terpisah, min badanihi, dari badannya, summa asabahu, kemudian menimpa dia. Maksudnya apa? Summa ada ilaihi, kemudian kembali kepada dia. Jadi gini, kalau ada darah keluar dari kita, min nafsihi berarti kan, berarti keluar darah dari dirinya sendiri, sudah keluar balik lagi. Yang kembali lagi itu dimaafkan sedikit
seperti yang dikatakan dam ghairihi, atau dimaafkan sedikit atau banyaknya. Seperti kita ketahui kalau darah kita sendiri yang keluar itu dimaafkan sedikit atau banyaknya. Cuman kalau sudah terpisah dari kita kembali lagi berarti dimaafkan sedikitnya saja. Itu maksudnya. Kenapa? Karena dihukumi ajnabi. Karena sudah terpisah dari kita kembali lagi dihukumi ajnabi. Makanya wa minhu, termasuk daripada dam ghairihi tadi itu apa? Dam infasala, yaitu darah yang sudah terpisah dari badannya, summa asabahu. Maksudnya asabahu itu apa? Ada ilaihi, kemudian kembali kepada dia. Paham ya? Kemudian wa an galili nahwi dami haidin wa ru'afin kama fil majmu'. Dimaafkan juga dari sedikitnya semisal darah haid, wa ru'af, dan mimisan, keluar darah dari hidung, kama fil majmu', sebagaimana disebutkan di kitab Majmu'. Jadi darah haid kalau sedikit dimaafkan. Ru'af, mimisan atau keluarnya air dari hidung itu juga dimaafkan kalau sedikit. Di situ nahwi itu sebetulnya lebih tepat, tidak usah nahwi karena memang haid dan ru'af saja, yang lainnya nanti yugos dikiaskan, itu damul manafid. Wa an galili nahwi dami haidin, dan dimaafkan juga dari semisal darah haid, wa ru'af, dan darah yang keluar dari hidung, kama fil majmu', sebagaimana disebutkan di kitab Majmu'. Wa yugasu bihima, dan dikiaskan dengan keduanya, dikiaskan dengan dam haid wa ru'af, sama hukumnya dikiaskan. Damu sairil manafid, darah semua manafid yang keluar dari lobang-lobang, lobang mulut, lobang telinga ya, yang keluar dari lobang itu sama hukumnya seperti dam haid dan dam ru'af. Berarti apa? Dimaafkan sedikitnya, dimaafkan sedikitnya. Cuman ini pendapat Ibn Hajar saja, khilafan lir-Ramli. Kalau Imam Ramli berpendapat damul manafid tidak dimaafkan walaupun sedikit. Nanti seperti ada di sini, damul manafid tidak dimaafkan walaupun sedikit. Itu pendapat Imam Ramli. Berarti yang ada di kitab, karena memang dia muridnya Ibn Hajar ya, kan Fathul Mu'in ini kan muridnya Ibn Hajar, jadi dia mengambil pendapat gurunya, yaitu apa? Damul manafid dimaafkan sedikitnya seperti dam haid wa ru'af. Illal kharij min ma'dinin najasah kama halil ghaid, kecuali yang keluar dari ma'dinin najasah, tambangnya najis, maksudnya tempatnya najis ya, tempatnya najis, kama halil ghaid, seperti tempatnya ghaid, keluarnya kotoran besar ya, ghaid, seperti tempatnya, maaf, berak. Nah, kalau seandainya keluar dari tempat lubangnya kencing ya, tempat dari gubul atau dubur, cuman itu pun keluar dari masanah. Masanah itu tempat keluarnya apa ini, tempat keluarnya, tempat kantong kencing, itu masanah. Kalau keluar dari itu ma'dinun najasa, kantong kencing itu, atau mahal ghaid, tempat ya, tempat berak, yaitu lambungnya kita ini yang penuh ya, itu kalau keluar dari situ berarti tidak dimaafkan, makanya diperkecualikan. Yuga subiha, itu keluar dari sairul manafid, termasuk sairul manafid kan, termasuk lobang kan. Lo berarti keluar dari salah satu dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, itu termasuk dimaafkan? Enggak, kecuali itu, kecuali kotoran yang sering keluar dari jalan depan dan jalan belakang, ya tidak dimaafkan walaupun sedikit. Paham ya? Wal marji'u fil qillati wal kasrati al urfu, ukuran sedikit atau banyaknya itu ukurannya berapa? Al urfu, secara umum. Kalau orang seandainya umum mengatakan itu adalah sedikit, ya sedikit. Kalau memang itu mengatakan banyak, ya banyak. Ada pendapat mengatakan bukan itu ukurannya, bukan uruf,
sedikit atau banyaknya, nanti darah sedikit, darah banyak, itu ukurannya berapa? Mulai kemarin kan ono golil kasir, berapa itu golil? Ukurannya berapa itu kasir? Kalau di sini al-urfu, umumnya manusia mengatakan itu, wih akene getene, berarti akeh. Wih, ono apa iku gede iku? Iku titik iku ana titik. Ah berarti sedikit. Al-urfu secara umum. Cuman ada yang mengatakan al-katsiru ma balagha haddan yadharu lin-nadhir min ghairi ta'ammulin wa im'an. Ada yang mengatakan kasir itu banyak itu yaitu ma balagha, sesuatu yang sampai haddan batas, yadharu yang bisa tampak, lin-nadhir bagi orang yang memandang, min ghairi ta'ammulin wa im'an dengan tanpa memperhatikan dengan sangat. Dari jauh, dari melihat gini tok kelihatan apa itu darah, itu berarti banyak. Kalau seandainya diperhatikan, mendelik, mendekat, baru kelihatan, berarti itu sedikit. Ada ulama yang memberi ukuran sedikit dan banyaknya seperti itu. Ada yang mengatakan zada ala dinar, lebih daripada dinar itu berarti banyak. Ukuran uang dinar lebih daripada itu berarti banyak, kurang daripada itu berarti sedikit. Ada yang berpendapat lain, ukuran godrul kaf, ukuran telapak tangan, kalau lebih daripada ukuran telapak tangan atau lebih berarti itu banyak. Kalau kurang daripada ukuran telapak tangan berarti itu sedikit. Ulama beda pendapat sini, banyak pendapatnya. Ada yang mengatakan inna dirham al-bagli ay qadrahu, ukuran dirham yang dibuat untuk menstempel daripada hewan. Nanti hewan itu kadang-kadang ada untuk nandai. Nah, itu agak besar. Kalau seperti itu berarti dikatakan banyak. Kurang daripada itu kecil. Ada yang mengatakan dengan ukuran kuku, lebih daripada ukuran kuku berarti banyak. Kurang daripada ukuran kuku berarti sedikit. Alhasil di situ banyak pendapat untuk apakah daripada sedikit atau banyaknya. Bisa teruskan. Sekarang kalau dia ragu sedikit atau banyak ini ya, dia ragu, hukumnya gimana? Wa ma syakka fi kasratihi lahu hukmul ghalil. Dan sesuatu yang dia meragukan fi kasratihi, di dalam banyaknya, ini sedikit atau banyak, ragu dia, lahu hukmul ghalil, maka dihukumi sedikit. Maka itu sesuatu yang dia ragukan dihukumi sedikit. Berarti apa? Dimaafkan. Ini sedikit atau banyak darah ini ya? Sedikit atau banyak? Dari dam ajnabi masalah. Kalau sedikit kan dimaafkan, kalau banyak tidak. Ini sedikit atau banyak? Lau hukmul ghalil, dihukumi sedikit. Walau tafarraqan najisu fi mahallah, seandainya terpisah-pisah itu najis fi mahallah, di beberapa tempat. Jadi di badannya dia atau di bajunya dia dam ajnabi, dam orang lain, sedikit semuanya, cuman terpisah-pisah, di tangan sedikit, di kakinya sedikit, di lengan yang kanan sedikit, di lehernya sedikit. Seandainya dikumpulkan jadi satu, jadi banyak. Ini dihukumi sedikit atau banyak, dimaafkan atau tidak? Paham ya? Jadi seandainya ada najis, contoh yang dimaafkan sedikitnya seperti dam ajnabi tadi. Dam ajnabi itu dimaafkan sedikitnya, cuman di beberapa tempat. Di tangan lengan kiri ada, lengan kanan ada, kemudian masalah di kopiahnya ada, walhasil di beberapa tempat sedikit semuanya. Cuman kalau dikumpulkan jadi satu bisa banyak, lebih daripada ukuran yang dikatakan banyak. Apa itu dihukumi sedikit dimaafkan, atau dihukumi banyak berarti tidak dimaafkan semuanya? Nah, di situ ulama beda pendapat. Walau tafarraqan najasu fi mahala, seandainya terpisah-pisah najis di beberapa tempat. Walau jumi'a, terpisah najis ail golil ya, najis yang sedikit. Ain tafarraqan najas ay al golil, yang sedikit. Fi mahala, di beberapa tempat. Walau jumi'a kasura, seandainya dikumpulkan itu sedikit-sedikit yang banyak tadi itu, fi mahala, di beberapa tempat, kasura, akan jadi banyak. Maka hukumnya katanya kana lahu hukmul ghalil indal imam. Maka itu kana
ada itu najis yang sedikit, lau hukmul qalil, mempunyai hukum sedikit, indal imam, menurut pendapat imam. Dan juga apa? Wafaqahur Ramli, Imam Ramli juga berpendapat sama, dihukumi sedikit. Adapun yang mengatakan pendapat yang mengatakan itu dihukumi banyak, wal katsiru indal Mutawalli wal Ghazali wa ghairihima. Ada yang mengatakan itu dihukumi najis, yang sedikit tadi terpisah-pisah dihukumi banyak, berarti tidak dimaafkan. Menurut pendapat siapa? Indal Mutawalli wal Ghazali, dan Imam Ghazali, wa ghairihima, dan selain keduanya. Berarti ada khilaf ya, ada khilaf. Warajjahahu ba'duhum, dan menguatkannya sebagian daripada mereka. Selesai. Sekarang masalah darah canduk, darah bekam atau dam fast. Wa yu'fa an dami nahwi fasdin wa hajmin bihmahallihima wa in katsura, dan dimaafkan dari semisal darah, dimaafkan dari darah semisal fast, wa hajmin, dan hijamah bekam, bimahallihima, di tempat keduanya, wa in katsura, walaupun banyak. Kalau darah daripada hijamah dan fasad dimaafkan walaupun banyak. Apa yang dimaksud bimahallihima? Ma yaghlibus sayalan ilaihi adatan wa ma hadzahu minas thawb, yaitu yang biasanya mengalir ilaihi, kepada itu tempat, adatan, biasanya. Kalau seandainya ada darah ke bawah kan, seandainya kita bekam, darahnya kan ke bawah, berarti itu ma yaglibus sayalan, biasanya memang mengalir ke bawah. Kalau mengalir ke atas lain lagi, itu berarti yujawis mahallahuma. Kalau ini ke bawah, itu dimaafkan tetap walaupun banyak kalau bekam. Wa ma hadahu minas thawb, dan yang sejajar dengan baju. Oh, kena baju nempel dengan bajunya, tidak apa-apa, dimaafkan. Itu yang dikatakan apa? Dikatakan bimahallihima, di tempat keduanya, yaitu fasad dan hijamah. Berarti darah hijamah walaupun banyak tetap dimaafkan, cuman syaratnya tetap bimahallihima. Yang dimaksud bimahallihima itu apa? Ma yaglibus sayalan ilaih adatan, yaitu yang biasanya mengalir itu darah kepada itu tempat. Wa tasihu sholatu man admawis. Insyaallah kita terangkan besok. Ini sekarang yang ada di papan. Hasil dari semuanya kemarin itu sampai sekarang. Ambil itu rotan-rotan. Masalah darah dan geh di situ bisa disimpulkan dari pembahasan mulai kemarin sampai sekarang dibagi dua. Darah dan nanah itu dibagi dua. Ada lam yudrikhu taraf, tidak kelihatan mata. Darah dan nanah yang tidak terlihat dengan mata. Mata maksudnya apa? Dengan pandangan biasa, mata mu'tadil, dengan ain mu'tadil, mata yang biasa, tidak kelihatan itu darah. Contoh seperti kemarin lalat masalah, mencolok ke darah, kemudian mencolok ke baju kita. Ya, apa ini hukumnya? Kalau memang tidak terlihat mata, yu'fa mutlaqan, dimaafkan secara mutlak. Dimaafkan secara mutlak. Sepakat semuanya mengatakan ma'fu walau min mughallad, walaupun dari najis mughalladhah. Walau mughallad, ya. Walau mughallad. Walaupun dari najis mughalladhah. Darahnya anjing, darahnya babi, kalau tidak terlihat mata mu'tadil berarti dimaafkan. Yang kedua, yudriku taraf, bisa terlihat mata, dibagi dua lagi. Kalau najis darah atau nanah yang kelihatan mata dibagi dua. Minal mughalladhah, min ghairi mughalladhah. Kalau memang dari najis mughalladhah kelihatan mata, lo darahnya anjing, lo darahnya babi, hukumnya apa? Lam yu'fa mutlaqan, tidak dimaafkan secara mutlak. Sedikit banyak tidak dimaafkan. Mutlakon sini sedikit atau banyak? Enggak, ini berarti lam yudriku taraf, berarti apa? Sedikit ya. Baik, berarti kalau kelihatan mata, kalau memang dari najis mughalladhah, lam yu'fa mutlakon, berarti tidak dimaafkan secara mutlak.
Kalau memang dari selain najis mughalladhah, dilihat dulu. Ada darah kelihatan mata, bukan dari najis mughalladhah, dibagi dua lagi. Ta'adda bi tadammuhi, dia sengaja dengan mengotorinya. Dia sengaja ngambil darahnya, masalah darahnya yang dimaafkan walaupun sedikit, seandainya darah dirinya sendiri diambil, teplokkan badannya. Apa dimaafkan? Lam yu'fa mutlaqan. Kenapa? Tadammuh bin najasa haram dan tidak dimaafkan. Ta'adda bi tadammuhi berarti lam yu'fa mutlaqan. Kalau lam yata'adda bihi, alifnya dibuang. Hah? Alifnya dibuang. Lam yata'adda. Lam yata'adda bihi, ya. Tidak sengaja, dia tidak sengaja dengan itu najis, bukan mengambil najis kemudian dilemparkan ke dia sendiri gitu, dikotori dirinya sendiri. Tadammuh apa? Mengotori dirinya sendiri. Kalau tidak mengotori dirinya sendiri, dibagi dua lagi. Dilihat, ada darah yang terlihat mata, bukan dari najis mughalladhah, kemudian dia tidak sengaja untuk mengotorinya, dibagi dua. Ikhtalata bi ajnabi ghair daruri. Kalau seandainya bercampur dengan ajnabi, dengan yang lainnya, seperti kemarin ada yang daruri, ada yang ghair daruri kan. Kemarin yang daruri kan banyak, kena air wudhu, kena air minumnya, kena mandi walaupun ditabarrud kemarin kan. Kemudian kena keringatnya, itu daruri. Ini min ghairi daruri, bukan dari yang daruri, bukan dari yang darurat. Dengan ajnabi ghair daruri, ya, kena air yang lainnya bukan seperti kemarin, berarti apa? Lam yu'fa mutlaqan. Kenapa? Ikhtilat bi ajnabi tidak dimaafkan secara mutlak, cuman yang bukan daruri. Kalau yang daruri, amma idza ikhtalata darurian kal araq wa nahwihi, pakai kan banyak kemarin saya misalkan. Ya apa ini hukumnya kalau ikhtalata darurian? Fayu'fa, maka dimaafkan, tetap dimaafkan. Tetap dimaafkan. Kemudian kalau memang tidak bercampur dengan yang lainnya, jadi dia tidak sengaja mengotori dengan itu najis dan tidak bercampur dengan yang lainnya, sih dibagi dua lagi. Kadang min nafsihi, kadang min ghairihi. Darah anak keluar, ya kena lading, kemudian keluar darah. Keluar darah ini min nafsihi, dari diri anak sendiri. Ada orang lain berdarah, kena nyiprat ke saya. Atau seperti tadi pembahasan apa? Ada darah saya yang sudah infasolah summa ada ilaih, itu dihukumi ajnabi, berarti min ghairi juga. Nyiprat juga itu berarti. Ya. Nyiprat tapi ke dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri ke dirinya sendiri. Seperti tadi yang di matan tadi. Nah, dibagi dua lagi. Kalau dari dirinya sendiri gimana? Kalau dari orang lain gimana? Yang sedikit dulu. Yang dari orang lain gimana hukumnya? Ufiya anil qalili dunal kathir. Ditambah apa di sini? Min ghairi mughallad, ya. Wis mari dik kono. Anda tidak perlu sini dah. Tadi kan sudah ada kalau min mughallad mutlak dalam yu'fa mutlaqan, ya. Lam yu'fa mutlaqan. Kan itu kalau mau tambahin sini juga min ghairi mughallad seperti yang ada di matan. Baik, jelas. Kalau berarti dari orang lain berarti dimaafkan sedikitnya saja. Itu dihindarkan itu biar kelihatan. Ayo. Sekarang kalau min nafsihi, dari dirinya sendiri, ada darah keluar dari dirinya sendiri, dibagi dua lagi. Kadang keluarnya minal manafid seperti yang ada di matan tadi, kalfam, keluarnya dari hidung, gimana? Keluarnya dari mulut, dari telinga, gimana hukumnya? Nah, di situ ada khilaf kan tadi. Kalau di matan itu menurut pendapat Ibn Hajar. Katsir cuma dibagi dua dulu. Kalau minal manafid, keluar dari hidung atau telinga atau mulut, dari lubang-lubang yang ada dari dirinya sendiri, dibagi dua, katsir wa galil. Kalau katsir banyak, wake telinganya keluar darah, ya apa hukumnya? Lam yu'fa ittifaqan, tidak dimaafkan. Ittifaq antara Ibn Hajar, Imam Romli sepakat, mereka mengatakan tidak dimaafkan kalau banyak, kecuali nanti masalah damlithah, masalah darah yang keluar di gusi, nanti ada di matan insyaallah seminggu yang akan datang. Jadi sini kalau banyak tidak dimaafkan secara mutlak, kecuali nanti kita ketahui. Kalau memang sedikit darah yang keluar dari manafid, sedikit,
Ya Pak, Ibn Hajar mengatakan yu'fa, dimaafkan inda Ibn Hajar, seperti yang ada di kitab Fathul Mu'in. Walam yu'fa inda Imam Romli, tidak dimaafkan Imam Romli. Berarti damul manafid inda Imam Romli sedikit atau banyaknya tidak dimaafkan. Itu pendapat Imam Romli. Baik, itu kalau keluar dari manafid. Kalau keluar min ghairil manafid, bukan keluar dari manafid, seperti apa? Kadamamil. Kemarin itu contohnya damamil ya. Keluar dari selain manafid seperti bisul-bisul. Ya apa ini hukumnya? Yu'fa an ghaliliha wa katsiriha, dimaafkan sedikitnya dan banyaknya. Kalau itu damamil. Cuman ada 2 syarat. In lam yakun bi fi'lihi, jika tidak karena pekerjaannya, bukan karena fi'lihi, dia yang jebrot. Jadi ada dumal, dia sendiri yang jebrot. Ya apa hukumnya? Berarti bifi'lihi, syaratnya dimaafkan sedikit dan banyaknya jika tidak karena pekerjaan dirinya. Walam yujawiz mahallahu, dan tidak melebihi daripada tempat keluarnya. Jebrot kemudian jalan ke bawah, dimaafkan sedikit dan banyaknya. Kalau jalannya ke atas itu ghair, ya berarti yujawiz mahallahu. Kalau seandainya tidak sesuai 2 syarat ini, hukumnya apa? Wa illa ay in kana bi fi'lihi au jawaza mahallahu ufiya an ghaliliha faqat, dimaafkan sedikitnya saja. Kemarin di sini bi fi'lihi ya. Kalau memang bi fi'li ghairihi cuman biridhahu, sama bi fi'lihi kan? Orang lain yang jebrot, supaya ndak bi fi'li, supaya dimaafkan sedikit dan banyaknya, orang lain jebroten, podo bi fi'lihi itu namanya. Sama, itu dikatakan bifi'lihi. Nah, ini kesimpulan daripada semuanya. Cuman tadi yang masalah apa? Nah, iya, tambah. Iya. Yang tadi illal kharij min ma'dinin najasa kama ahlil ghaid. Kan tadi dikatakan, ini pendapat yang mengatakan Ibn Hajar ya. Ibn Hajar mengatakan kalau darah dari manafid sedikit dimaafkan kan. Manafid lobang yang ada di diri kita itu juga termasuk dubur wal gubul. Apa dimaafkan juga? Enggak. Illal kharij min ma'dinin najasa. Nah, kalau di sini tambahi Ibn Hajar langsung aja yu'fa illa in lam yakun min ma'dinin najasa. Lain aja. Enggak usah ditambahi panas pun langsung. Yu'fa in lam yakun min ma'dinin najasa inda Ibn Hajar. Lam yakun min ma'dinin najasa. Mutlaqan inda Ramli. Kecuali head juga. Head kan keluar dari lubang situ juga. Cuman yang dimaksud di sini apa? Ma'dinun najasa. Keluar dari salah satu 2 jalan, dari salah satu 2 jalan. Cuman yang dimaksud situ apa? Ma'dinun najasa, keluar dari masana atau dari mahallul ghaid. Tempatnya kotoran. Kalau keluar darah head itu tadi dimaafkan kan sedikitnya tadi. Pertama, sebelum dikiaskan kan aslinya kan memang yang dimaafkan itu darah haid dan darah ru'af. Ya. Ini kan laginya darah haid itu bukan ma'dinun najasa. Ya. Rahim itu bukan ma'dinun najasa. Ya. Kalau mathanah tempatnya kencing itu ma'dinun najasa, atau misalnya usus besar itu ma'dinun najasa. Tapi kalau keluarnya tadi itu bukan dari tempat itu, nggak ada masalah, walaupun manfaatnya sama. Berarti kalau seperti apa? Darah basur bukan dari ma'dinun najasa, cuma tidak dimaafkan basur. Oh iya. Iya. Basur tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan basur kemarin. Kalau keluar darah dari dalam. Inda bin Hajar wa inda Ramli. Enggak. Sepakat.
Padahal bukan dari ma'din itu ya. Karena itu basur itu ada di ujung daripada dubur. Jadi bukan dari ma'din itu. Ma'dinun, jadi ada ma'dinun najasa, ada majronya. Ada majronya apa dijadikan sama itu ma'dinun najasa dan majro itu nanti. Coba diteliti lagi untuk yang berikutnya aja. Enggak terlalu lama. Ada yang perlu dibahas? Bagus. Adapun sedikit banyaknya seperti tadi ya, sedikit atau banyak ukurannya, lobitnya seperti yang ada tadi, bagi bahas tadi. Kemudian yujawis mahallahuma tadi sudah juga ada. Nanti perempuan dikasih apa namanya? Dikasih tabel apa ya? Dikasih untuk perempuan. Tentunya kalau mendengarnya tadi itu lewat apa video streaming akan jelas karena di shooting ini ya. Karena ada catatannya gitu. Tapi kalau lewat apa namanya radio ya kurang jelas memang, kurang jelas. Baik, ada yang perlu dibahas? Mungkin bisa diulang yang ikhtalata bi ajnabihi ghairu daruriyah ghairu daruri itu lam yu'fam talaqut. Apa yang tidak paham ghairu darurinya? Kemarin kan sudah dikatakan tidak bahaya, tetap dimaafkan kalau darah bertemu ya dan bercampur dengan keringat. Kita keluar darah, kemudian ada keringat yang jatuh dari atas mengenai itu darah. Apa itu ajnabi? Itu kan ajnabi kan, bukan darah kan? Keringat itu kan bukan darah, ajnabi. Apa itu dikatakan doruri atau ghair doruri? Doruri, karena sulit untuk dihindari. Kemudian yang lainnya mak wudu, air wudu juga termasuk, air mandi juga termasuk, walau litabarrud kemarin, walaupun untuk mandi biasa, awit tanadzuf atau mandi untuk bersih. Atau yang berjatuhan, air yang berjatuhan ketika minum netes kena darah tadi itu yang seharusnya dimaafkan sedikit banyaknya. Apa itu termasuk ajnabi? Air minumnya bukan dikatakan ajnabi, cuman doruri, termasuk doruri. Au minat ta'am au busaq fi thawbihi ya, ini fi thawb atau di selain thawb juga ini semuanya walau min ghairi thawb. Dan jamaah itu. Ada pertanyaan dari Ustaz Zahid kemarin, kalau seandainya ada orang canduk itu bekam itu biasanya sebelum dikeluarkan darahnya dikasih minyak, setelah dikasih minyak baru dikeluarkan darahnya, setelah keluar darahnya baru diusap dikasih minyak lagi. Ya apa itu hukumnya? Di sini masalah ya, apakah itu mengeluarkan hijama itu bifi'lihi, yaitu termasuk berarti dimaafkan sedikitnya kan? Kalau bifi'lihi tadi dimaafkan dari sedikitnya kan, mana fi'lihi mutaaddi ya, tak ada. Kalau tak ada ya, kalau dengan pekerjaan dirinya enggak, ini apakah termasuk ini? Berarti kalau seandainya seperti ya mengeluarkan seperti damamil, darah hijama dan semuanya itu kan, kalau memang bukan bifi'lihi ya dimaafkan sedikit dan banyaknya. Kalau bifi'lihi berarti dimaafkan sedikitnya saja. Apakah mengeluarkan hijama itu bifi'lihi, termasuk bifi'lihi yang dimaafkan sedikitnya saja atau tidak? Kalau di sini di kitab ya apa ini Ghayatul Munah mengatakan apa? Na'am la yadurrul fi'lu
fil fasdi wal hajmi li'annahu lihaja. Berarti la yadur, berarti bukan bifi'lihi. Bukan bifi'lihi, berarti dimaafkan sedikit atau banyaknya. Kemudian kalau sudah bercampur dengan minyak, gimana? Masuk kepada sesuatu yang doruri. Ini lafadznya au ala alatin nahwil fasdi min rikin wa duhnin wa nahwihima. Dan misal keduanya. Berarti apa? Termasuk doruri. Ihtilat bi ajnabi yang doruri. Tidak apa-apa berarti. Ada yang perlu ditambah? Betul? Mohon dijelaskan maknanya uruf. Kalau uruf itu secara umum, kalau bahasanya secara umum. Cuman ada arti dari istilahnya uruf itu ada yang tidak ditentukan, enggak. Ya, tidak ada ketentuan daripada syariat. Tidak ada dhabit syar'i. Ya, tidak ada dhabit ketentuan daripada syariat, itu berarti secara umum. Orang seandainya mengatakan umumnya, seandainya melihat itu, wih, akeh darah tidak, itu berarti banyak. Kalau seandainya itu ada darah itu, kelihatan ada darah sedikit tuh, ya Pak, sedikit. Karena ada sebetulnya dhabit dari istilah ada. Orang yang mengatakan itu apa sembarang orang? Umumnya bukan perorangan. Seandainya semua orang melihat akan melihat itu sedikit. Seandainya semua orang ketika melihat, kebanyakan orang ketika melihat akan mengatakan banyak, itu berarti umumnya seperti itu. Tidak melihat afrodnya. Tidak melihat afrodnya, umumnya biasa.